Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Ya, semoga Allah memberikan kita keberkahan dan juga untuk orang-orang yang kita cintai ya dari dunia hingga akhirat kelak. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengetahui mengapa kita harus mempelajari akidah dan tujuan kita mempelajari akidah. Maka pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberitahu bahwa apa saja yang akan kita pelajari di kelas 10 ini terkait dengan materi akidah akhlak. Perhatikan anak-anakku sekalian, pada semester 1 ya kita akan mempelajari akidah dan tauhid ya. Nah, definisinya, fungsinya, pembagiannya ya, dan sebagainya. Dilanjutkan kisah para rasul yang bergelar ulul azmi. Terkait materi akhlaknya ya, pada semester 1 kita akan mempelajari akhlak-akhlak terpuji secara umum dan menghindari akhlak tercela. Ya. Pada semester 2 ya, kita lihat ya lawannya tauhid, yaitu menghindari perbuatan syirik dan keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Yang kedua, setelah kita mengetahui kisahnya, maka kita mengetahui dakwah para ulul azmi tersebut. Terkait akhlak, ya kita akan mempelajari adab Islam dan bermuamalah serta kezaliman yang terjadi dalam bermuamalah. Nah, inilah materi akidah akhlak selama 1 tahun yang akan kita pelajari di semester 1 dan di semester 2. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita masuk dalam materi wajib ya. Masih belum materi pertama, tapi materi wajib yang harus kita tanamkan ya, harus kita yakini, yaitu meyakini kesempurnaan Islam. Anak-anakku sekalian, Islam sudah sangat sempurna ya. Ya, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah sendiri ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah ya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah, setelah sempurna, maka Allah menyatakan di dalam surat Al-Imran, maka yang diterima hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, setelah sempurna, setelah diterima, maka mencari selain Islam akan mendatangkan kerugian. Barang siapa yang mencari agama selain Islam ya, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi ya. Sangat rugi ya. Di dalam hadis pun Islam telah sempurna sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan ya, tidaklah suatu yang mendekatkan kepada jannah, kepada surga, dan menjauhkan dari neraka kecuali telah kuterangkan kepada kalian, telah kujelaskan. Artinya semuanya sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak ada lagi yang tersisa. Agama ini telah sempurna. Namun, mengapa ya Islam tidak terlihat sempurna ya di kalangan kaum muslimin sendiri dan kaum kafirin? Ya, apa sebabnya? Mengapa Islam terlihat tidak sempurna ya di pandangan mereka? Nah, di sisi internal atau di dalam pemeluk Islam sendiri, sebabnya satu, yaitu mereka ya menderita kebodohan. Kebodohan ya. Dianggap di Islam itu tidak ada itu di Islam, maka kita butuh ya. Nah, ternyata bukan tidak ada, tapi kamu yang tidak tahu ya, itu seperti itu ya. Jadi di Islam sudah ada sebenarnya, cuman mereka
tidak tahu, ya menganggapnya tidak ada. Yang kedua, ya hawa nafsu. Dia udah tahu, di Islam ada sih, tapi nggak sesuai dengan hawa nafsu saya butuh uang, saya butuh kekayaan, ya. Nah, sehingga Islam itu ya dianggap tidak sempurna. Membiau kaum kafir ya biar mendapatkan keuntungan, ya kita ikuti aja lah kaum kafir, kita biar dapat duitnya gitu. Nah, jadi hawa nafsu yang membuat orang Islam itu memandang Islam itu tidak sempurna. Nah, adapun kaum kafir atau dari eksternal ya, luar, yang pertama adalah kesombongan. Nah, kesombongan ini hawas, hati-hati, pangkal dari segala kesalahan. Iblis ya menolak perintah untuk bersujud kepada Adam karena kesombongannya. Ya, sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ingat itu. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan berpikiran ateistik. Yang berpikiran ateistik ini ya tidak ada Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak ilmiah kata mereka. Ya, Tuhan itu nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, maka Tuhan itu tidak ada. Nah, ini ateistik, ya. Ya, maka otomatis dia meniadakan Tuhan, ya otomatis Islam juga nggak dianggap apa-apa sama dia, ya. Nah, ini banyak sekali. Ironisnya orang-orang yang berpikiran ateistik ini biasanya bergelar profesor, ilmuwan, saintis dan sebagainya. Nah, ini kalian kelak kalau menjadi seorang ilmuwan ya, profesor di bidang virus, profesor di bidang vaksin misalnya, profesor di bidang laser, profesor di bidang botani dan sebagainya, itu tidak boleh memiliki pemikiran ateistik seperti ini. Dan terakhir adalah keputusasaan. Orang-orang kafir itu gampang putus asa, ya, gampang sekali putus asa. Nah, jadi semakin mengetahui Islam, maka semakin sempurna kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dunia dan akhirat. Nah, jadi ini kuncinya. Ketika kita mengetahui Islam, semakin tahu maka semakin sempurna kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Karena itu Bapak dorong kalian di waktu yang terbatas ini untuk mempelajari agama, silakan. Ya, kalian dengarkan media sosial yang terkait dengan keilmuan tentang keislaman. Ya, kalau kondisi sudah kembali ya, normal, ya silakan datang ke masjid, ya ikuti kajian-kajian sehingga kita semakin mengetahui Islam. Terutama juga baca buku, ya, karena biasanya ya para ilmuwan itu selalu bersahabat dengan buku. Nah, jadi demikian, mari kita semakin mengetahui Islam dan kita harus meyakini bahwa Islam itu sudah sempurna. Baik anak-anakku sekalian, pertanyaan dan juga diskusi akan kita lanjutkan di Google Classroom. Demikian dari Bapak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.